Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat-sobat semua, perkenalkan nama saya Gading Muhammad Thorik. Saya dari Universitas Islam Negeri Sumatera Utara. Saya dari Fakultas Dakwah dan Komunikasi, dan saya jurusan Komunikasi Penyiaran Islam, khususnya berada di kelas C Stambuk 2024. Baik, adanya saya di sini yaitu ingin mempresentasikan atau menjelaskan sedikit dari hasil kerja saya yang mana berjudul Metode Kritik Sanad dari Ilmu Al-Hadis. Bisa kita lihat di atas bahwasannya pengertian kritik sanad hadis berdasarkan pada terminologi kritik yang digunakan dalam ilmu hadis adalah suatu penyeleksian untuk menilai keabsahan dan kredibilitas sebuah hadis yang ditekankan dan dimaksudkan pada aspek sanadnya, sehingga menghasilkan istilah sahih al-isnad dan juga dhaif al-isnad. Perlu kita ketahui, sahih al-isnad adalah seluruh jajaran perawi dalam suatu hadis berkualitas sahih. Di samping itu juga adanya kebersambungan sanad serta terbebas dari kerancuan atau syadz dan juga cacat atau ilah. Sedangkan dhaif al-isnad adalah salah satu atau beberapa jajaran periwayatnya berkualitas dhaif, atau bisa jadi karena tidak memenuhi kriteria kesahihan isinya. Dengan demikian, bukan berarti bahwa hadis yang telah diberi level sahih al-isnad itu layak disandingi sahih al-matan, atau sebaliknya, hadis yang telah dinilai dhaif al-isnad juga berarti dhaif al-matan. Nah, kaidah kesahihan sanad hadis yang ditetapkan ulama tidaklah seragam, akan tetapi ada kaidah-kaidah yang disepakati oleh ulama hadis dan masih terjadi sampai sekarang. Adapun kaidah-kaidah atau prinsip-prinsip tersebut dalam sebuah sanad hadis barulah dinyatakan sahih apabila memenuhi prinsip-prinsip tersebut seperti di atas. Adapun prinsip-prinsipnya, yang pertama yaitu kontinuitas sanad. Artinya sanadnya itu tidak terputus dan memiliki rantai penularan yang jelas, atau sanadnya itu bersambung, atau dalam bahasa Arab disebut sebagai mutasil, dari awal sanad hingga ke Nabi, atau bisa dimarfukan, disandarkan sampai ke Nabi Muhammad SAW. Kemudian yang kedua yaitu ada kredibilitas rawi. Perawi harus memiliki sifat adil. Bersifat adil ini yakni seperti beragama Islam, mukallaf, kemudian melaksanakan ketentuan agama Islam, serta menjaga maruah. Kemudian prinsip yang ketiga yaitu seluruh perawi bersifat dabit. Bersifat dabit ini yaitu perawi terpelihara hafalannya jika meriwayatkan hadis dari hafalannya, atau terpelihara catatannya jika ia meriwayatkan dari kitabnya, serta mampu meriwayatkan hadis ada kesalahan. Perawi yang mempunyai sifat cadil atau dabit disebut sebagai sikoh.
Kemudian prinsip yang keempat yaitu keterbebasan dari kontradiksi. Riwayat tidak boleh bertentangan dengan riwayat lain yang lebih kuat. Nah, maka sanad hadis harus terhindar dari suyudus. Nah, yaitu tidak terdapat kontradiksi apapun dengan riwayat sikoh atau riwayat yang lebih sikoh darinya, atau riwayat yang lebih banyak jumlahnya. Sanad hadis yang terhindar dari syadz disebut juga sebagai sanad mahfudz. Kemudian prinsip yang kelima yaitu keterbebasan dari kekeliruan. Riwayat tidak boleh ada kesalahan dan kekeliruan. Sanad hadis itu juga harus terhindar dari ilah. Nah, yaitu tidak terjadi kesalahan penilaian sikoh terhadap perawi yang sesungguhnya tidak sikoh, dan juga tidak terjadi kesalahan penetapan sanad yang tersambung. Ilah baru dapat ditemukan dalam periwayatan tunggal seorang perawi, atau bisa disebut sebagai hadis gharib, dan adanya pertentangan dengan perawi lain yang lebih tinggi taraf kedabitan dan pengetahuannya. Baik, selanjutnya kita masuk dalam langkah-langkah kritik sanad. Dalam buku metodologi penelitian hadis Nabi yang ditulis oleh Suhudi Ismail, beliau menguraikan ada beberapa langkah-langkah yang harus ditempuh dalam melakukan suatu kritikan terhadap sanad suatu hadis. Yang pertama yaitu melakukan iktibar. Iktibar menurut istilah ilmu hadis adalah menyertakan sanad-sanad yang lain untuk suatu hadis tertentu yang hadis itu pada bagian sanadnya tampak hanya terdapat seorang periwayat saja. Dan dengan menyertakan sanad-sanad yang lain akan dapat diketahui apakah ada periwayat yang lain ataukah tidak ada untuk bagian sanad dari sanad hadis yang dimaksud. Nah, dengan adanya iktibar ini, maka akan diketahui apakah hadis yang diteliti itu memiliki mutabi atau syahid ataukah tidak. Kemudian langkah yang kedua yaitu pembuatan skema sanad. Untuk mempermudah proses kegiatan iktibar itu, diperlukan adanya pembuatan skema untuk seluruh sanad untuk hadis yang akan diteliti. Maka dari itu ada 3 hal yang harus diperhatikan. Yang pertama itu jalur seluruh sanad. Kemudian yang kedua yaitu nama-nama periwayat untuk seluruh sanad. Kemudian yang ketiga yaitu metode periwayatan yang digunakan oleh masing-masing periwayat. Nah, kemudian langkah yang ketiga yaitu meneliti pribadi periwayat dan metode periwayatannya. Untuk meneliti hadis diperlukan sebuah acuan, yaitu acuan yang akan digunakan untuk meneliti kesohihan hadis bila hadis yang diteliti bukanlah hadis yang mutawatir. Kemudian Abu Amr Usman bin Abdurrahman bin As-Salah, beliau merumuskan bahwasannya hadis sahih ialah hadis yang bersambung sanadnya sampai kepada Nabi, kemudian diriwayatkan oleh periwayat yang adil dan dabit sampai akhir sanad di dalam hadis itu, dan tidak terdapat kejanggalan atau suyujus dan cacat atau ilah.
Kemudian di sini juga ada kategori hadis berdasarkan kritik sanad. Itu yang pertama, sahih, yang merupakan hadis yang memenuhi semua kriteria kritik sanad. Nah, seperti yang saya jelaskan sebelumnya. Kemudian yang kedua yaitu hasan, hadis yang memenuhi sebagian besar kriteria, tetapi belum memiliki kelemahan minor. Kemudian yang ketiga yaitu dhaif, yang mana hadis ini itu tidak memenuhi kriteria kritik sanad. Kemudian yang terakhir yaitu maudhu, atau hadis yang palsu atau yang dibuat-buat. Kemudian ya, sekian presentasi saya pada kesempatan ini. Mungkin banyak kurangnya dalam saya bertutur kata, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.